Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Rahmat, stambuk 072220190011. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik tanah, daya dukung dan stabilitas bangunan laut pada mata kuliah Manajemen Pelabuhan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Pembahasan pertama kita pada video kali ini yaitu mengenai karakteristik tanah. Nah, adapun yang dimaksud dengan karakteristik tanah adalah karakteristik dan struktur tanah sebagai pendukung bangunan yang ditentukan atas kekuatan tanah yang diukur sebagai tekanan. Kekuatan tanah memiliki beban yang bergantung dari jenis-jenis atau macam-macam tanah. Adapun penggolongan tanah berdasarkan teknisnya, yang pertama itu bedrock, yaitu batu yang masih asli di tempatnya. Jenis ini merupakan bahan pemikul beban yang baik. Yang kedua, broken rock, yaitu bedrock yang sudah pecah-pecah karena pengaruh alam atau manusia. Yang ketiga, boulder, yaitu batu-batu besar di sungai atau di dalam tanah yang masih berdekatan dengan gunung. Yang keempat, gravel atau kerikil, merupakan penggolongan tanah yang mempunyai daya dukung yang baik untuk memikul beban. Karena kerikil ini mudah dilewati oleh air, maka bahan ini tidak bisa dipakai sebagai bahan tanggul atau bahan konstruksi yang kedap air. Kemudian yang kelima, sand atau pasir. Adapun pasir-pasir digolongkan berdasarkan butirannya, diantaranya yang pertama pasir kasar, yang kedua pasir sedang, kemudian pasir halus. Kemudian yang keenam, tanah liat atau clay adalah tanah yang terdiri dari butiran yang sangat kecil dengan ukuran lebih kecil dari 0,002 mm yang menunjukkan sifat elastik dan kohesi. Kemudian lanau silt merupakan bahan peralihan dari clay dan fine sand atau pasir dan butiran halus. Selain kurang elastis dan mudah dilewati air, memiliki sifat dilatasi yang tidak terdapat clay. Kemudian yang terakhir, bahan organik, yaitu terjadi dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah lama dalam tanah dan bersatu dengan tanah. Untuk jenis ini tidak baik atau kurang mempunyai daya dukung karena mempunyai daya mengembang dan menyusut yang besar. Pembahasan kedua kita pada kali ini yaitu mengenai gaya gesek tanah. Adapun yang dimaksud dengan gaya gesek tanah merupakan tanah yang terjadi akibat gerakan relatif antara butirannya dan bukan karena butirannya tersebut hancur. Oleh karena itu, gaya gesek tanah tergantung pada gaya-gaya yang bekerja antara butirannya. Oleh karena itu, pada gaya gesek tanah terdiri dari dua komponen. Yang pertama, bagian yang bersifat kohesi, yang bergantung pada macam tanah dan kepadatan butiran. Kemudian yang kedua, bagian yang mempunyai sifat gesekan. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari diri saya, sedangkan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.